Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai kontrol diri dan self-serving bias. Adapun anggotanya yakni Aimila Apriani Fadilah, Ayu Mustafiah, Zalfa Novalina Dita Salma, dan Melani Pujiastuti. Dalam pengertian yang umum, pengendalian diri lebih menekankan pada pilihan tindakan yang akan memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih luas. Tidak melakukan perbuatan yang akan merugikan diri sendiri di masa kini maupun di masa yang akan datang dengan cara menunda kepuasan sesaat. Teori kontrol diri. Yang pertama, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memandu, mengarahkan, dan mengatur perilaku dalam menghadapi stimulus, sehingga menghasilkan akibat yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Kontrol diri juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Adapun self-serving bias adalah kecenderungan yang dilakukan oleh seseorang untuk menganggap bahwa terjadinya sebuah peristiwa negatif itu dikarenakan faktor yang berasal dari luar diri, namun menganggap bahwa sebuah peristiwa positif itu terjadi dikarenakan faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor kontrol diri. Yang pertama ada self-control dari diri sendiri, yaitu internal. Seseorang dalam berperilaku cenderung yang mengatur perilakunya sendiri dan memiliki standar khusus terhadap perilaku yang dipilih, memberikan ganjaran bila dapat mencapai tujuan dan memberikan hukuman sendiri apabila melakukan kesalahan. Yang kedua ada self-control dari luar diri sendiri atau eksternal. Apabila individu menjadikan orang lain atau lingkungan sebagai standar perilaku atau penyebab terjadinya perilaku dan ganjaran, atau hukuman juga diterima dari orang lain dan lingkungannya. Selanjutnya di sini ada faktor self-serving bias. Yang pertama ada self-esteem atau harga diri, yaitu mengambil kredit atas keberhasilan kita dan menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, dan melindungi diri kita sendiri dari kritik. Self-control dari luar diri sendiri atau eksternal. Selanjutnya ada self-presentation atau presentasi diri. Kami ingin menampilkan diri dengan cara yang positif untuk mempromosikan citra diri tertentu. Faktor utama seseorang melakukan hal tersebut ialah bertujuan untuk menegakkan atau mempertahankan harga dirinya sendiri dengan menghubungkan kebenaran pada internalnya atau diri sendiri dan kesalahan karena eksternal atau karena lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kontrol diri. Yang pertama, mampu menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Yang kedua, mampu menunda kepuasan dengan segera untuk mengatur perilaku. Yang ketiga, mampu mengantisipasi peristiwa dengan mengantisipasi keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian. Yang terakhir ada mampu mengontrol keputusan. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari kontrol diri, yaitu behavioral control, cognitive control, decision control, informational control, dan yang terakhir retrospective control. Selanjutnya ada jenis-jenis self-serving bias. Yang pertama, seseorang merasa paling berperan ketika ia berhasil dan menyalahkan orang lain ketika ia gagal. Yang kedua ada optimism bias. Ini berpikir bahwa kejadian buruk kecil kemungkinan untuk dialami diri sendiri, sedangkan kejadian positif lebih banyak dialami diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya ada false consensus bias, yakni kecenderungan seseorang untuk menganggap orang lain memiliki sikap, pandangan, atau yang sama dengan dirinya sendiri. Kemudian ada burgeoning atau bask in reflected glory, yakni kecenderungan seseorang untuk ikut menikmati keberhasilan orang lain dengan mengasosiasikan diri terhadap orang tersebut. Yang terakhir ada cut off reflected failure, yakni kecenderungan manusia untuk melepaskan diri dengan orang yang gagal atau melakukan
Selanjutnya ada prinsip kontrol diri. Yang pertama yaitu prinsip kemoralan, yaitu setiap agama pasti mengajarkan moral yang baik. Saat ada dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang negatif, maka kita dapat bersegera lari ke rambu-rambu kemoralan. Yang kedua yaitu prinsip kesadaran. Prinsip ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa sadar saat suatu bentuk, pikiran, atau perasaan yang negatif muncul. Jika kesadaran diri kita bagus, maka kita akan tahu saat emosi marah itu muncul, menguasai diri kita, dan kemungkinan akan melakukan tindakan yang akan merugikan diri kita dan orang lain. Yang ketiga yaitu prinsip perenungan. Ketika kita sudah benar-benar tidak tahan untuk meledakkan emosi karena amarah dan perasaan tertekan, maka dengan melakukan perenungan, maka kita akan cenderung mampu mengendalikan diri. Selanjutnya, dampak negatif dari self-serving bias. Yang pertama, kita akan bisa memperbaiki diri karena self-serving bias mencegah kita untuk belajar dari kesalahan. Akibatnya bukan tidak mungkin kita akan mengalami kegagalan berulang. Yang kedua yaitu kita menganggap diri kita yang terbaik dan tidak belajar dari orang lain yang mungkin lebih baik atau kompeten dari kita di bidang tertentu. Yang ketiga yaitu menghambat kita untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin akan muncul. Akibatnya kita jadi sulit menyelesaikannya. Kemudian kita akan sulit menyikapi perbedaan pendapat dan sulit menerima keberagaman bila cenderung menginginkan orang lain memiliki kesamaan dengan kita. Yang terakhir yaitu merusak atau memperburuk hubungan kita dengan orang lain jika kita cenderung menyalahkannya. Karena orang yang sering melakukan self-serving bias juga akan terkesan sombong. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh perilaku baik dari kontrol diri maupun dari self-serving bias. Contoh perilaku dari kontrol diri ada yaitu memaafkan kesalahan orang yang diperbuat seseorang kepada kita. Lalu ada meskipun tidak suka pada seseorang, tetapi kita harus senantiasa bersikap diri. Itu merupakan bentuk dari pengendalian diri. Lalu ada tidak membalas ejekan dengan ejekan atau hinaan dengan hinaan. Adapun contoh perilaku dari self-serving bias, yaitu ketika kamu mendapatkan nilai bagus, kamu merasa bahwa kamu berhasil mendapatkan nilai tersebut karena kamu berusaha dan juga bekerja keras. Namun, ketika kamu mendapatkan nilai yang jelek, kamu merasa bahwa nilai jelek tersebut diakibatkan oleh soal yang terlalu sulit ataupun oleh guru yang kurang kompeten atau dalam mengajar. Lalu berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan ini banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Manusia cenderung ingin mendapatkan pujian dari lingkungan karena melakukan sesuatu yang baik. Jikapun terjadi kekalahan, bahkan tidak jarang mereka melakukan hal yang menyalah-nyalahkan orang lain dan menganggap bahwa hanyalah dia yang benar. Hal ini biasanya disebut self-serving bias dalam dunia ilmu psikologi sosial dan tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.